di apa? Jadi potongan-potongan image itu ditambah gitu ya Pak ya, biar jadi satu ini apa namanya image awal gitu kalau nggak salah. Ya. Ya, itu kan Urusannya ya. saya udah coba, terus hasilnya gini Pak, apa namanya, turun dia. Join patch. Ya, ini yang atas nih patch yang nggak di join. Jadi dia tetap satu image jadi 4 patch, yang di bawahnya itu habis di training. Dari 4 patch itu saya join lagi jadi satu apa namanya, 4 patch dijadiin satu gitu. Weight-nya ditambah. Hasilnya itu berkurang nanti Pak. Coba bagaimana caramu untuk namanya ya? Dia ya Pak, atau saya salah di ininya, implementnya. Jadi tadinya 64 itu, tapi ya. Kemarin saya dapat nyoba buat yang metode sebelumnya yang nggak diapa-apain, cuma di patch apa dibagi jadi 4 terus di train. Dia paling gede itu 64% sekarang. Kemarin itu kan 61%, Pak. Sekarang dia naik jadi 3%, 4%. Gara-gara pakai random size crop. Pakai augmentasi random size crop dia nambah 3%. Tapi random size crop itu kayak random gitu hasilnya Pak, nanti bisa 60%, 58, 61 gitu. Ini bisa dibilang hoki gitu, jadi dapat 64%. Untuk augmentasi random size crop ini untuk apa namanya, implementasi saya. Nah, saya jelasin sedikit dulu. Di data test berarti setiap apa namanya, tensor itu ada 4 tensor Pak. Ada 4 tensor karena satu image bagi 4. Jadi 4 tensor digabungin gitu ya. Berarti apa ya? Pas di sini ya. Bisa gantian. Kan itu hanya di tes saja, bukan di training toh itu. Oh, ini di tes saja Pak, di training. Ya training nggak usah. Ya di training nggak, ini di tes saja. Nah, ini nggak di shuffle Pak. Ini shuffle-nya di false. Jadi 4 ini kan, 4 weights ini ya dijadiin satu gitu mereka ditambah gitu ya. Kayak ini. Nah, 4 tensor itu. Jadi itu patch ya itu ya? Ya, ini patch 1, ini patch. Itu outputnya ya, outputnya. Ya, habis di sini. Oke. Tapi ini, Mas Dewa melakukan looping ya? Dari 4 patch itu, pertama masuk, outputnya berapa, terus yang kedua masuk, ya? Enggak Pak, saya loopingnya itu buat ngambil ininya, apa namanya, hasil ininya, hasil tensornya, biar bisa ditambahin gitu. Iya, dari ini Mas, aduh, sebentar ya, coba lihat ya. Ini belum di softmax ya? Sebentar. Jadi dia itu di gimana ya? Waktu di Tor Snowgrad, terus di config model yang udah di save, terus di ini Pak, gimana ini? Saya kurang ngerti pasti. Tesnya di sini mungkin di sekali jalan gitu. Kayaknya belum di softmax ini, soalnya kan belum, coba nih. Outputnya masih ada minusnya. Softmax gitu ya Pak, apa gimana? Softmax activation. Oh, tuh kayaknya belum Pak. Nah, di softmax dulu. Soalnya dari PyTorch-nya buat ngetesnya gini, kemarin saya lihat. Kan di softmax dulu, softmax. Softmax-nya itu pas bagian mananya Pak ya? Saya kurang. Yang di tesnya itu kan di testing. Oh, berarti pas di sininya di softmax terus ditambahin gitu. Oh,
di softmax dulu coba. Salah tulisan. Untuk 4 patch itu tadi image yang sama kan ya? Iya Pak, apa namanya? Oke, ya. Oh, Jadi misalkan keempat patch-nya itu digabungkan, total dari data testingnya ada berapa? total dari ini kan jadi berapa ya? Ya itu Kayaknya sebanyak itu kan, sebanyak ini, sebanyak yang digaris-garisin itu kan ya? Totalnya ini Pak, setiap kelas ada 10 jadinya. Kalau di, aduh hujannya keras banget. Awalnya kan setiap kelas ada 40. Terus habis di join setiap kelas ada 10. Oh ya, ya, ya. Aslinya 10. Ya, benar. Ya, gitu. Ya, agar kita bisa melihat seluruh ini secara keseluruhan citranya. Ya coba Mas Dian softmax dulu. Ya, Pak. Ya. Di softmax-nya berarti pas mana ya Pak? Pas satu-satu. Enggak, Satu-satu pas keluarannya, pas di keluarannya itu. di sini berarti. Satu, dua. Softmax sih mana di sini? Pakai softmax yang mana ya Pak ya? Ini loh softmax ya. NN softmax. NN.softmax. Oh ini deh, softmax. Ya. Coba. Oh nggak bisa. Kenapa ya? Oh nggak bisa di iterable. Kenapa nggak bisa di iterable? Kalau di softmax bukannya ini. Oke. ini Itu kan kelas. Oh ini berarti. Coba Tetap dia minus. Ini masih error berarti. Itu nggak bisa di ini Pak di apa namanya? Ini loh coba nih loh, bukan gitu. Itu kan kelas. Ya. Mana itu? Tadi itu loh, code-nya itu tadi. Code-nya itu. Oh ini buat ini kelasnya. Atas lagi atas. Oh ini. Torch NN softmax. Ini kosong, keluaran itu kosong kan. Oke. Itu sama dengan apa itu kamu ini sama dengan kirinya tuh keluarannya tuh ganti softmax huruf kecil semua coba softmax. Nah terus kamu softmax keluaran ini softmax dalam kurung keluaran masuk input. Nah salah kelauran Keluaran sama dengan yaitu output ke keluaran ya. Oh berarti tinggal ini di ini aja. Sama sih Pak. Sama. 0, keluaran dari softmax ya sama di iterable sama. Oke. Ini 10 ya. 10 itu berarti masing-masing kelas diwakili berapa data testing? Masing-masing kelas ada 10 data testing hasilnya sebelum di patch. Sebelum di patch itu ada 10 data testing ya? Setiap kelas itu ada 10 gambar. Kalau dengan patch itu jadi 40. Berarti setiap patch itu dianggap satu data gitu, satu sampel gitu ya? Iya Pak. Jadi setiap patch itu dia anggap satu sampel kalau di patch. Di Gultomnya kemarin kan 200 sekian tuh. Itu
Berarti setiap patch itu dibilang satu data sampel. Oke. Terus kemudian yang satunya lagi yang validasi di training lagi itu sudah? Ini belum Pak. Ini yang gini saya mau bingung di sininya. 100% ini kan dia ditambahin ya validasi sama training. Ya maksudnya kan ini 100% itu maksudnya 100% dari total data trainingnya. Maksudnya total data training awal gitu ya Pak ya? Iya, kan kamu bagi jadi training dan validasi kan dari. Iya. Nah itu, nah kalau semuanya dilatih kan jadi 100% kan ya? Untuk maksud kayak gini Pak, saya bingungnya itu untuk validasinya gimana? Apakah data Ya, tesnya dijadiin validasi? validasinya kan nanti untuk menentukan parameternya dan juga jumlah apa namanya itu epoch yang diperlukan untuk melakukan training. Nah, ketika sudah diketahui selanjutnya validasi itu ditrainingkan juga gitu loh. Oh, jadi validasi 20% ini tetap ya Pak ya? Hmm. Oh, saya kira data tesnya dijadiin validasi gitu. Oh, ternyata tetap. Saya belum coba sih Pak. Ini karena bingung buat giniin tadi, buat ini tambahinnya. Gara-gara bingung di save. Itu saya kurang tahu untuk yang penelitian terdahulu itu seperti bagaimana. Mungkin tidak memakai validasi, jadi untuk keseluruhan data trainingnya itu semua ditrainingkan, bisa jadi seperti itu. Oh, Kalau ini kan kalau dibagi dua, jadi ya training dan dibagi dua. validasi. Setelah target dari penggunaan dari data validasi itu sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya validasinya itu ditrainingkan juga. Berarti validasinya tetap, tapi data training sama data validasinya dijadiin satu begitu ya Pak. Ntar di tes lagi pakai data tes dia yang. Iya. Oh begitu. Baik Pak. Saya ini aja sih. Ya, mungkin kalau penelitian sebelumnya itu semuanya jadikan data training, mungkin seperti itu. Soalnya nggak terlalu dibilang di papernya seperti gimana jelas. Oke. Cuma itu aja sih Pak, saya mau nyoba-nyoba lagi. Oke, ya itu. Nah, Baik, terus terima kemudian kasih. yang pre-processingnya sudah fix itu. Kemarin bagaimana? Tetap Pak kayak kemarin, jadi saya jelasin gini, apa namanya, kayak sebentar. Data. Jadi di ini aja. Mana sih intinya? Pembagian data itu 20%. Bisa dirubah sih jadi 30% validasi atau 20% validasi. Jadi dia itu ngambilnya 20% dari ini. Sebelum di patch, Pak. Jadi pengambilan datanya sebelum di patch. Tapi ngambil datanya random. Satu kelas itu misalnya ada 50 indeks itu. Indeksnya itu random diambil. 20% setiap kelas. Jadi seperti itu. Coba mungkin validasinya itu kecil gitu. Validasinya diin 10% gitu. Misalkan ke 5% gitu, apakah ada peningkatan ya? Oh, 5%. Baik, Pak. Bisa sih. Atau pakai cara yang sebelumnya ini, yang direncanakan sebelumnya ini. Ya, pertama ya 0,2. Rate-nya adalah 0,2. Terus kemudian selanjutnya ditrainingkan semua. Si dites pakai ini ya, apa namanya Pak, rate buat pembagian data ya, berapa persen. Iya, rate-nya 0,2 dulu, terus kemudian apabila sudah konvergen,
Nah, yang hasil yang sudah konvergen itu tadi di fine tuning atau di training lagi ke data training gabungan validasi dan training itu sendiri. Jadi, untuk konvergennya itu dia gini sih Pak, enggak apa namanya, stuck di 0,6466463 kalau nggak salah. Itu akurasi atau loss itu? Oh ini salah, ini akurasi Pak, ini akurasi. Lossnya yang di satu atas judulnya, saya salah di sini. Ya, bisa dilihat dari akurasi maupun di loss-nya itu kan udah overfitting kan. Pak, saya ingin bertanya, untuk konvergen itu dia ini kan kayak yang biru sama yang orange ini agak mepet gitu ya, bukan Enggak. jauh seperti ini. Konvergen itu ya tidak ada perubahan lagi yang signifikan, misalkan Oh, sudah stabil, nggak naik-naik lagi gitu lah. berarti effortnya dibanyakin berarti ya Pak, biar kelihatan Nah seperti itu tadi. kan di sini sudah terlihat bahwa 10 epoch aja sudah konvergen ya sebenarnya, atau 20-an ya 20 sudah. ya. Nah itu Ya kan Pak. sudah cukup untuk mengetahui berapa banyak epoch yang diperlukan untuk mentraining ini gitu. Oh, Kemudian nanti di training lagi ke validasi plus trainingnya. ya Pak, ya Pak. Hmm. Hmm, mungkin ada saran lain Pak, atau gimana, saya juga Bisa nggak Kamis ya? Kamis ya? Kamis Ya. ini ya, tes ininya selesai maksudnya. Ya. Bisa Pak, bisa. Oke itu. Nanti bisa lihat karena menurut dari yang disampaikan minggu lalu ya, untuk referensinya itu hanya dibagi training dan testing gitu aja ya. Iya Pak, lagi cuma training, nggak, bukan training testing gimana sih? Ya, Sama-sama tuh latihnya per batch juga ya. ya per batch juga. Soalnya 200 ininya apa namanya? Data testingnya, berarti batch. Soalnya maksimal itu 40 Pak aslinya data testnya. Kamu memakai augmentasi juga? Kalau pakai sih Pak, yang nggak pakai itu jadinya 65,857%. Kalau dipakai augmentasi tadi pakai randomized crop Rotation itu udah. Rotation. mohon maaf apa Pak? Rotation, rotasi. Oh, rotasi belum. Nah, pakai coba rotasi. Rotasinya itu pakai 45 sampai 90 berarti Pak. Iya, 45 ya, 90 ya. derajat. Coba. Oke, oke. Flip itu juga pakai. Flip Ya, kemarin saya pakai flip, dia nggak terlalu signifikan Pak, malah turun ya, turun 1% kalau nggak salah. flip, random horizontal, random size crop. Oh, Ini udah. yang random size crop ini yang 4% tadi. Cuma random erasing belum saya coba-coba lagi. Itu Yang zoom harus sama ya, yang training dengan validasinya itu sama ya. Apa namanya pre-processingnya? sama Pak, sama-sama. Sama ya. Testingnya juga sama ya. Testingnya ngikut validasi. Oke. Ya. Baik Pak. Oke ya, coba yang kemarin tuh ya, yang Ya, tadi. baik Pak. Oke, baik itu Baik. untuk Terima Mas kasih Bapak. Dewa. Berikutnya adalah Mas Hisham. Iya, sorry Pak. Saya izin share ya Pak. Iya. Oke. Maaf Pak. Ya, halo. Untuk
Jadi saya udah nyoba testing yang ColorNet kemarin, Pak. Hasilnya itu seperti ini. Dia hasilnya bagus, Pak. Tapi saya mencoba refactor codingan saya supaya bisa fit sama codingannya ini. Yang unit sebelumnya masih error, Pak. Mungkin ini teknis sedikit-sedikit saja. Itu Mas Hisam melakukan training atau sudah mendapatkan pre-trainingnya? Dapetin pre-training ya, Pak, dari ini. Saved model dari GitHub-nya ada. Hasilnya bagus tuh ya. Itu Bagus, Pak. Mas Hisam testing sendiri ya ini ya? Pakai gambar saya sendiri. Apa namanya? Dia itu hasilnya bagus. Dia itu nggak pakai binning klasifikasi, Pak. Kemarin kan saya nemu paper yang binning klasifikasi yang pakai color bucket atau apa gitu. Dan itu sepertinya susah, dan juga kayaknya saya baca papernya itu butuh resource yang sangat besar. Nah, sedangkan ini tuh yang tidak pakai klasifikasi binning itu hasilnya bagus. Mungkin nanti saya bisa pelajari lebih dalam, Pak. Ini. Nah, ini mungkin oke. Ini Mas Hisam memindahkan modelnya Mas Hisam ke sini gitu ya? Mau saya compare bareng jadi ada 4 gitu, Pak. Tapi masih belum berhasil itu. Belum berhasilnya di mana itu? Gara-gara format gambar gitu, Pak. Ya ini mungkin biasa, Pak, nggak begitu ini. Ya. Berarti Mungkin kalau itu. dipindahkan menggunakan modelnya Mas Hisam harus di training ulang berarti. Iya, Pak. Belum saya Ya. coba combine. Tapi dia sudah menyediakan datasetnya ya? Data trainingnya ada ya? Dia data trainingnya sama seperti saya, Pak. Dia pakai MIT, cuman beda versi saja. Jadi cocok. Saya pakai data yang punya saya. Bisa. Dia pakai pre-training ImageNet tidak? Enggak, dia end to end punya dia sendiri, Pak. Dia bilang gitu di penelitian. Tidak ada, nggak pakai ImageNet ya? Nggak pakai. Oke. Mereka melakukan ColorNet ya. Nanti misalkan kalau sudah bisa pakai punyanya modelnya Mas Hisam itu, nanti bisa Mas Hisam pikirkan mau meningkatkannya di mana ya. Di compare ya. Coba aja gitu ya, Pak ya. Ya. Iya, oke, Pak. Siap, Oke. Pak. Ya, itu saya tunggu hari hari Kamis ya. Oke, siap, Pak. Nanti saya coba compare dulu sama saya coba gabungin. Oke. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Hmm. Ya, maaf kalau ada salah. Statusnya Oh Mas iya, Hisam sekarang ini apa? Mengajukan proposal lagi atau P berapa itu? saya terakhir baru P0, Pak. P0 itu berarti lagi start dari proposal lagi ya. Pra proposal bukan? Iya, saya dari pra proposal. Saya udah P1 sih, Pak. Lupa ya. Bentar. Sudah P1 ya? Sudah, tinggal P2 aja. Tapi melanjutkan ya. Lanjutkan, tapi di aplikasi Fullcom itu ngulang dari awal ya, Pak ya? Namanya? Oh iya lah. Oh, enggak tahu saya. Saya tanya sama Pak. Saya kurang kayaknya mulai dari awal ya. Mulai dari awal pun nanti bisa langsung kan, bisa langsung P0 ya. P0. Bisa. Statusnya bagaimana, Mas Syam? Oh, saya belum P1, Pak, ternyata. Belum ya? Berarti proposal ya? Iya, masih proposal. Langsung bisa P0 gitu ya? Oke, Pak. Ya. Berarti ngajukan aja. Sama aja yang kayak tahun lalu nggak apa-apa. Tinggal upload ulang ya, Pak ya? Ya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Siap, Pak. Selanjutnya saya akan selesaikan dulu yang sudah. Oke, mungkin saja Mas Adi, silakan Mas Adi.
Iya, baik, Pak. Hmm. Oh, sudah terlihat, Pak. Udah. Ya, jadi untuk lanjutan kemarin ini masih training, tapi yang bagian lambda nilainya 0,001 ini udah selesai. Hmm. Di sini akurasinya sedikit menurun Pak untuk data tesnya dari yang 0,001. Jadi sepertinya yang ini juga nanti akan menurun sepertinya, tapi ini masih proses training juga, yang ini masih sampai EPO 40 Mas Yan. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian kemarin saya juga masih ngetes yang optimizer juga, Hmm. yang ketiga, yang SGD sama Adam. Hmm. Kemarin Bapak menyarankan SGD-nya kan pakai yang lama itu Pak ya, yang kemarin sudah diuji itu. Tapi Ya. saya lihat ini Pak, apa namanya, konfigurasinya beda sekali. Kalau yang dulu yang sudah pernah saya training itu pakai learning rate scheduler juga. Hmm. Nah, sedangkan ini kan yang mau di compare ini kan yang polos Pak ya. Jadi Kalau untuk sebenarnya yang ini Adam W yang sudah dihitung tadi, itu juga menggunakan learning rate scheduler. tidak Pak yang ini yang polos. Oh, itu Yang polos ya? Oh ya, polos. iya, Polos semua ya, biar fair ya. iya biar sama gitu Pak. Nah, kemarin masih itu sih Pak, yang Mas, training. hmm. Masih yang SGD ini sama yang sparse-nya yang apa 0,001 tadi yang paling bawah, yang Oke. ini Ya. ini masih apa, masih training yang ini dua. Oke. Jadi pengujian itu saja ya, Mas ya. Iya, tapi ini juga belum sih Pak yang ini. Nah, ini kalau ini bisa pinjam sebenarnya dari apa namanya paper yang itu loh yang apa namanya paper aslinya IP 102. Iya, tapi itu sebenarnya beda juga sih Pak ininya, konfigurasinya apa tidak apa-apa ya. Bedanya di mana? Eh saya cek dulu. Sepertinya pakai SGD semua. SGD semua. Nah, Iya, itu SGD semua. ini kan kalau misalkan sisanya itu kan masih banyak itu. ResNet 50, ada AlexNet, ada MobileNet versi 1. Iya, Yang sudah mereka training itu adalah VGG, ResNet, dan AlexNet ya. iya, kalau Itu nggak salah itu. MobileNet versi 1 ya. Gimana Pak? Mobile versi satu sepertinya tidak ada Ya, di ya, ini. ya, makanya yang tidak ada itu MobileNet versi 1 kan ya. Iya, 1 sama 2 tidak ada. Nah, mungkin Mas Hadi training aja SGD dengan MobileNet ini. MobileNet menggunakan SGD optimizer maksudnya. Kan berarti Oh, menghitung yang bawahnya ini kan ya SGD oh ini. iya, iya Pak ya. Langsung ini dapat ini juga ya dua. Ya, langsung itu saja, langsung compare untuk cek lagi, tapi di papernya itu konfigurasinya seperti apa, disamakan, udah di training gitu. Nanti hasil yang lainnya itu diambil dari IP papernya IP 102 ini. Oh Nah, iya Pak. Sebentar saya cek dulu. Sepertinya juga ini Pak. hmm. Apa? Nah ini sepertinya konfigurasinya banyak yang beda sih Pak. Kalau ini Hmm. kan SGD, kemudian batch size-nya pakai 64, sedangkan saya 128. Hmm. Kemudian learning rate-nya, kalau punya saya startnya di 0,001, sedangkan ini 0,01 saja. Hmm. Nah ini juga pakai learning rate scheduler setiap 40 EPO ini Pak. Gitu ya, oke. Kita wait di. Kemudian ada wake decay, momentum juga. Hmm. Hmm. Nah ini kalau konfigurasinya banyak yang berbeda gini gimana Pak? Ini konfigurasinya bisa kamu samakan di Bisa sih Pak, cuman jadi training lagi nanti. training yang mana? Training Yang MobileNet sama mobile ya. versi satu sama versi 2. Ya. Padahal sudah didapatkan ya itu ya MobileNet-nya ya. Iya, yang versi 2 sudah dapat ini. Hmm. Oke, ya udah kalau gitu ya daripada susah-susah. Tapi emang harus hitung ya udah nggak apa-apa lah bisa. Kan bisa ditinggal-tinggal ya. Iya, insya Allah bisa. Cuman memang agak lama Pak Ya, yes, waktunya. ya. Ya wis lah dilanjutkan saja. Oh iya, baik Pak.
Ya, untuk jurnalnya saya masih nunggu hasil trainingnya, Pak. Belum bisa nulis lagi. Masih terakhir, masih sampai yang seperti skripsi itu. Oke, ya. 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 Untuk skripsinya sudah beres kan ya? Sudah, Pak. Ini tadi masih ngurus berkas-berkas yudisium, Mas Yan. Tapi Itu kapan rencana yudisiumnya? kemarin deadline terakhir tanggal 13, tapi tadi saya juga sudah upload. Kemungkinan besok atau lusa mungkin sudah bisa ini mengurus di siamnya. 13 Agustus. Ya, deadline terakhirnya 13 Agustus. Oke. September ya kira-kira berarti ya? Wisuda. Apanya, Pak? Wisudanya kapan itu? Oh, wisudanya kurang tahu, Pak. Ini belum daftar juga kalau wisudanya saya. Belum dapat kabar. Belum nyari info juga. Saya masih di yudisiumnya karena kan sebentar lagi tanggal 13 itu. Takutnya nanti kena charge UKT lagi karena itu Ya. Tapi deadline-nya terakhir tanggal 13. UKT. Enggak, Pak. Karena diperpanjang itu tadi yudisiumnya. Hmm. Jadi udah aman sepertinya. Udah aman ya? Bebas UKT berarti Iya, ya? iya, insya Allah aman, Pak. Kalau tidak sampai melebihi tanggal 13, kemungkinan nggak kena charge UKT lagi. Ini sekarang kan masih sampai tanggal 3. Oke. Berarti sekarang anu ya, bisa fokus di jurnalnya saja ya? Iya, insya Allah begitu, Pak. Oke ya. Ya udah. Ya, enak ya berarti ya. Ya, ya mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak ya. Oke ya. Sama-sama. Oke baik. Terus kita lanjutkan saja. Di sini ada Mas Rian. Silakan Mas Rian. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah masuk ya Pak? Ya. Yang 2 minggu lalu itu Bapak mintanya apa buat manualisasi. Sebenarnya saya mau presentasi minggu lalu, cuma minggu lalu saya nggak enak badan, jadi presentasinya baru bisa minggu ini. Nah, untuk yang manualisasinya saya sudah garap juga dokumennya di sini. Oke. Baru bagian yang belum itu ini Pak, yang bagian backward back propagation yang bagian konvolusi. Soalnya backward untuk konvolusinya itu memang sedikit unik gitu Pak. Masih belum buat ilustrasinya gitu. Sini ada. Baru juga dapat informasi dari Pak Fitra udah mulai bisa garap pakai PyTorch gitu Pak. Sudah bisa. Oke. Baru ya itu. Nah, ini sekarang sudah mengenai manualisasinya. Sudah pakai PyTorch sekarang ya? Mulai saya usahakan mulai minggu depan sudah mulai bisa nampilin hasil pakai PyTorch. Soalnya sudah lama juga nggak nyentuh PyTorch, perlu pelajarin lagi gitu. Ya. Terus kemudian hasil dari manualisasinya itu sudah cocok dengan output dari PyTorch-nya? Kalau bukan PyTorch Pak, ini yang buat manual itu. Oh iya. Tapi sudah cocok Pak, sudah cocok. Di sini misalnya untuk hasil konvolusi pertama ini seperti ini 0,22. Nah, di sini juga hasil konvolusinya sama ya. Sini. Oke. Ya. Max Polinnya dan sekian gitu Pak. Oke, ya. Cuma tinggal backward-nya belum ini ya, harus di backward konvolusi belum saya tulis saja Pak di doc-nya. Soalnya emang lebih unik. Bingung juga cara jelasinnya gitu. Soalnya kan kalau backward konvolusi memang sedikit beda. Dia kayak dirotasi baru gimana gitu namanya, lupa lah. Itu kamu bisa ambil layer yang bawah saja, 2 layer bawah gitu. Ya, bisa nanti jelasinnya gitu lah Pak, masih bingung gitu cara jelasinnya, masih belum. Pinjam mungkin ada nanti pinjam skripsinya Mas Adi atau Mas namanya tuh si Fadil. Nah, bisa kamu pelajari di situ ya. Ya, baru juga dari Pak Fitranya bilang kalau PyTorch-nya nggak perlu pakai kayak transfer learning, mungkin cuma bisa kayak benchmark aja gitu Pak. Jadi nggak usah pakai transfer learning gitu, bisa coba saja langsung gitu. Pak Fitra. Oke. Tapi untuk yang penelitianmu belum keluar hasilnya?
Kalau dengan sendiri udah pakai model sendiri sudah sih Pak. Kemarin sudah coba training terus. Rata-rata ini coba buat pakai MNIST, buat apa kayak cuma buat pengujian aja. Nah, kemarin itu ada di pakai MNIST masih? Enggak, ini MNIST cuma buat pengujian. Kemarin pakai FAIR 2013 sudah saya training sih Pak. Sudah ada beberapa screenshotnya di sini. Kemarin tuh dia akurasinya dengan beberapa epoch itu dia tuh kayak naik turun gitu Pak. Naik turun ada 15, 17 gitu. Tidak Ini datasetnya itu cuma 1000, trainingnya 1000, testingnya 200. Dan ini satu epoch itu bisa hampir 1 jam lebih ini sini berapa nih? 1 jam ya? Sekitaran 1 jam. Lama sih Pak ini. Ya tidak konvergen yang namanya itu. Ya, coba susah Ya Pak. Ya makanya saya cuma mau pakai PyTorch biar epochnya bisa lebih dalam lagi sama datasetnya bisa muat lebih banyak lagi gitu. Pakai GPU. Ya, pakai GPU. Nah, itu pakai mungkin kamu kan start dari Inception Network ya. Ya, Inception, Pak. Itu networknya PyTorch coba. Ya. Ya nanti saya coba buat ini. Ya. Oke, itu ya. Sekian. Itu dulu sih Pak untuk minggu ini. Isi logbook ya. Ya udah mulai nyicil nyicil dokumennya juga Pak. Fitra juga kemarin udah bilang buat nyicil laporannya juga Pak. Iya. Kemarin. Ya. Oke, baik Pak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Mas Alfian Akbar, Mas Akbar Alvin. Baik, Pak. Ya. Izin Pak, saya Mas Akbar Alvin itu tahun lalu sudah ya mengajukan. Tapi ingin mengubah judul. Tadinya apa ya dulu tuh ya? Yang dulu itu yang kayaknya ada kaitannya sama EEG itu ya, enggak ya? Iya. EEG SVM itu ya? Iya, Pak. Sekarang merubah dataset ya kalau nggak salah ya, jadi ini ya. Menjadi ginjal. Ginjal ya. Datasetnya sudah ada itu? Sudah, Pak. Dapat dari mana? Dapat dari UC Machine Learning. Oke lah ya, daripada berlama-lama. Angkatan berapa Mas Alvin? 17. 2017. Iya, Pak. Pembimbing pertamanya siapa? Bapak. Ya, pembimbing keduanya? Ini masih belum, kan mengulang lagi, Pak. Oh, belum diumumkan ya? Dulu katanya Pak Arif Rahman kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Nggak jadi sama Pak Arif Rahman. Permisi Pak, itu masih belum diverifikasi dengan Bapak. Oh gitu. Nanti Pak Arif Rahman pembimbing keberapa? Mungkin kedua. Oh, kalau nggak salah dulu tuh Pak Arif Rahman pembimbing pertamanya Pak Arif Rahman ya? Enggak. Saya ya? Iya. Oh gitu. Oke, nanti pembimbing keduanya ya bisa siapa saja lah ya. Nanti kan bisa saya sarankan siapa saja. Baik. Ya udah itu ya, saya baca anunya dulu ya, proposalnya ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin udah semua ya ini ya. Nanti saya adakan lagi hari Kamis untuk seminya. Ingin saya akhiri dulu sampai sini. Semoga semuanya lancar. Selamat sore semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.